Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fanani Arif Ghazali di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang proses desain UI step 5, yaitu memilih tipe Windows yang tepat. Oke, kita langsung saja menuju ke materinya. Di sini saya sudah membuka presentasi tentang memilih tipe Windows yang tepat. Dan untuk topik utama dalam pembahasan kali ini yaitu tentang karakteristik Windows, komponen-komponen sebuah Windows, kemudian gaya penampilan Windows dan tipe-tipe Windows, serta pengaturan fungsi Windows dan web dan browser, seperti itu ya. Oke, terus yang perlu kita ketahui, Windows itu apa sih, gitu kan? Windows itu adalah sebuah area di layar, biasanya berbentuk persegi 4, memiliki batas-batas yang memiliki bagian yang menunjukkan aktivitas komputer atau bagian yang memungkinkan manusia untuk berdialog dengan suatu komputer. Ini maksudnya adalah seperti alat bantu yang memiliki hubungan langsung dengan kita sebagai manusia. Misal di sini ada tombol minimize dan lain sebagainya, tombol start seperti ini namanya interface-nya. Nah, Windows itu seperti itu. Oke, kemudian karakteristik Windows itu seperti apa sih? Yang pertama, karakteristiknya itu ada nama atau judul sebagai identitas Windows-nya itu. Kemudian ada ukurannya, tinggi dan lebar, itu bisa bervariasi. Kemudian statusnya itu aktif atau dapat diakses, atau pasif tidak dapat diakses. Kemudian visibilitasnya, bagian yang dapat dilihat, sebagian atau seluruhnya dapat tersembunyi di balik Windows lain atau cascade, seperti itu ya. Kemudian lokasi, relatif terhadap batas layar. Tampilan yaitu pengelolaan terkait dengan Windows lain, tile, overlap, cascading, seperti itu. Kemudian ada kemampuan manajemen metode manipulasi Windows pada layar. Kemudian highlight, yaitu bagian yang dipilih. Kemudian fungsi, tas atau aplikasi yang didukung, seperti itu. Kemudian dukungan dari Windows, yaitu Windows harus dapat mendukung pekerjaan manusia dan memerlukan banyak sumber, berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas yang lainnya. Kemudian dapat dihentikan sewaktu-waktu, diulang, diubah, dan dilanjutkan lagi. Kemudian Windows harus meringankan pekerjaan atau pikiran atau memori dari seorang manusia, seperti itu ya. Jadi Windows itu jangan mempersulit tapi mempermudah, seperti itu. Kemudian tampilan Windows itu biasanya menampilkan informasi dalam beberapa level dan menampilkan berbagai jenis informasi, menampilkan beberapa level dan jenis informasi secara sekuensial atau berurutan. Kemudian mengakses dan mengkombinasikan berbagai sumber informasi, melaksanakan lebih dari satu task atau lebih dari dua pekerjaan, seperti itu ya. Melakukan lebih dari itu, multitasking gampangnya. Dan kemudian dapat mengingatkan pengguna untuk pilihan menu rencana, biasanya ada notifikasi atau help, seperti itu. Kemudian mengawasi perubahan internal dan eksternal. Kemudian menampilkan sebuah task dalam beberapa representasi yang berbeda. Kemudian mengatasi pertimbangan historis, batasan perangkat keras dan batasan manusia. Kemudian mengatasi pertimbangan historis itu seperti apa, yaitu pertimbangan historis itu nanti ada panduan desain yang biasanya hanya menyelesaikan masalah perangkat keras tanpa memperhatikan usabilitas. Jadi ada panduannya yang memperhatikan di bagian bagian hardware saja. Kemudian standar desain yang ada sangat umum dan terbatas untuk lingkungan produk tertentu. Kemudian tiap pengembang memperkenalkan standar dan panduan desain baru yang sesuai dengan produk mereka. Akibatnya, pengguna harus mempelajari gaya desain yang berbeda-beda setiap berhadapan dengan produk tertentu. Misal kita menggunakan produk Windows, kemudian pindah ke produk Apple dan ke Linux, itu semuanya berbeda-beda, seperti itu ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan historisnya. Kemudian batasan hardware dan manusia, yaitu ukuran layar yang tersedia seringkali tidak cukup besar bagi pengguna untuk memanfaatkan windowing dengan optimal. Misal kita gunakan tampilan 720 ke tampilan yang 1060, seperti itu dan seterusnya. Jadi
tidak optimal apabila menggunakan layar yang kecil, kita gunakan pada layar yang besar dan sebaliknya. Kemudian kecepatan pemrosesan yang rendah dan ukuran memori yang kecil membatasi penggunaan Windows, membatasi kemampuan feedback dan animasi, kualitas grafis dan resolusi yang rendah. Nah, ini gampangnya kalau kita menggunakan VGA yang rendah, maka tampilannya akan lebih jelek seperti itu ya. Kemudian kemampuan Windows yang terbatas mengharuskan pengguna memiliki kemampuan dalam mengelola windowing. Jadi kita harus melihat kemampuan dari tiap user seperti itu ya. Jadi setiap pengguna itu berbeda-beda kemampuannya dalam pengoperasian dari komputer seperti itu. Kemudian ini komponen-komponen dari Windows. Yang pertama ada frame. Di sini ada frame, itu pinggirannya. Kemudian title bar, itu judulnya di atas. Kemudian title bar icon, ini ada ikonnya, ini contohnya pen. Kemudian Windows sizing button, ini kan ada Windows sizing button untuk minimize, maximize dan keluar. Kemudian ada help button untuk bantuan. Kemudian ada menu bar, di sini ada pilihan-pilihan menu. Kemudian ada message bar, ini ada tulisannya untuk help, tekan F1 biasanya seperti itu. Kemudian scroll bar, ini untuk menaik dan menurunkan. Di bawah ini juga scroll bar. Kemudian ada split box, nah ini di atas ini namanya split box yang kecil untuk pembagi. Kemudian tool atau comment bar, di sini ada comment barnya. Nanti misal di sini buat nulis, buat menggambar, pilok gitu tuh, paintbrush atau apa itu kan bisa dituliskan di sini. Kemudian ada work area di sini yang kita gunakan untuk melakukan penggambaran. Oke, untuk gaya penampilan Windows ada 3, seringkali seperti itu. Yang pertama ada Tilted Windows, yaitu gaya tertua, menampilkan semua Windows hingga memenuhi layar. Ini biasanya kotak seperti ini, dibagi 4. Dan kemudian ada overlapping Windows, atau Windows dapat saling bertumpuk acak seperti ini, bertumpuk. Kemudian cascading Windows, overlap secara teratur. Nanti ini bisa tertumpuknya itu rapi seperti itu ya, tidak seperti ini ya, seperti itu. Kemudian untuk tilted Windows, itu kelebihannya pengaturan Windows dilakukan oleh sistem. Seluruh Windows yang terbuka dapat dilihat oleh pengguna. Tidak ada informasi yang tersembunyi, sederhana, mudah dipahami dan digunakan, meningkatkan performansi pada tes dan dengan manipulasi Windows minimal. Kemudian kekurangannya adalah jumlah Windows yang dapat ditampilkan terbatas. Contohnya di sini ada 4 tadi, dan setiap kali Windows baru dibuka, Windows lain berubah posisi dan ukurannya. Kemudian perubahan posisi dan ukuran sulit diprediksi. Kemudian konfigurasi Windows mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian layar bisa terlalu padat dan dipenuhi scroll bar atau control icon. Kemudian pengguna kurang dapat mengelola Windows secara aktif. Kemudian pada overlapping Windows ada kelebihan dan kekurangan juga, yaitu secara visual tampak 3 dimensi hingga lebih familiar bagi pengguna, memiliki kontrol untuk mengelola Windows sesuai kebutuhannya. Kemudian Windows berusaha besar dapat ditampilkan lebih baik. Kemudian posisi Windows lebih konsisten, dan menutup dan menghapus Windows tidak berakibat fatal. Layar tidak terlalu padat dan kompleks, dan performansi tas dengan manipulasi Windows yang baik. Dan kekurangannya adalah jumlah Windows yang dapat ditampilkan itu terbatas. Setiap kali Windows dibuka, Windows lain berubah posisi dan ukuran. Perubahan posisi dan ukuran sulit diprediksi juga seperti tadi. Kemudian konfigurasi Windows mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian layar bisa terlalu padat dan dipenuhi scroll bar atau control icon seperti tadi. Kemudian pengguna kurang dapat mengelola Windows secara aktif karena yang terbuka itu bisa sangat banyak sekali gitu ya. Kemudian untuk cascading Windows, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihannya itu tidak ada Windows yang tersembunyi seluruhnya. Kemudian mudah memilih dan mengaktifkan Windows manapun, dan tampilan visual sederhana dan rapi. Ini seperti pada tampilan-tampilan Windows sekarang ya. Ini modelnya biasanya cascading Windows. Kemudian kekurangannya untuk pengaturan Windows mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan pemilihan gaya tampilan Windows di sini gunakan tile Windows untuk aktivitas single task, data yang perlu dilihat secara simultan, tas yang kurang memerlukan manipulasi Windows. Kemudian penggunaan awam atau kurang pengalaman kita gunakan tile Windows. Kemudian untuk penggunaan overlapping Windows digunakan untuk perpindahan antar tas,
mayoritas yang memerlukan banyak manipulasi Windows, kemudian pengguna yang berpengalaman atau pakar atau yang sudah pernah menggunakan aplikasi yang kalian buat. Kemudian isi tampilan yang tidak dapat diprediksi seperti itu. Kemudian untuk tipe-tipe Windows di sini ada dua, yaitu primary Windows dan secondary Windows. Untuk primary Windows sendiri, Windows utama yang muncul di layar saat sebuah aktivitas atau aksi dimulai. Kemudian disebut juga application Windows, main Windows, parent Windows, dan merupakan titik utama aktivitas pengguna. Kemudian untuk secondary Windows, yaitu atau Windows tambahan. Windows tambahan yang dapat berupa independen maupun dependent Windows terhadap primary Windowsnya. Kemudian dapat berupa modal maupun modelless. Kemudian dialog box untuk memperluas dan melengkapi interaksi dengan aksi tertentu yang sangat terbatas. Kemudian untuk menampilkan pesan, aksi singkat atau tombol komen atau OK, cancel, dan lain-lain. Kemudian untuk primary Windows, untuk fungsi atau aplikasi independen. Kemudian untuk komponen dan kontrol Windows yang terus dipakai. Kemudian untuk informasi yang terus diupdate, misal tanggal dan waktunya. Kemudian untuk menunjukkan konteks dari dependent Windows. Kemudian jangan membagi fungsi independen ke dalam dua atau lebih primary Windows. Kemudian ada jangan menampilkan fungsi-fungsi yang tidak berkaitan dalam satu primary Windows. Dan ini contoh dari gambar-gambar pada primary Windows. Jadi untuk tampilan utamanya seperti ini, dan ya untuk menampilkan semuanya seperti itu ya. Kemudian ada secondary Windows. Untuk aksi lanjutan atau tambahan yang lebih kompleks dan berkaitan dengan primary Windows. Untuk komponen Windows yang jarang digunakan sebaiknya tidak muncul sebagai entry pada taskbar. Sebaiknya tidak lebih besar dari 263 x 263 dialog unit. Kemudian modal versus modelless ya. Di sini ada modal, yaitu interaksi harus diselesaikan sebelum berpindah Windows. Jadi sebelum ini diganti atau disimpan, itu tidak dapat membuka Windows sebelumnya. Kemudian modelless bisa paralel. Misal kita buka yang di sini kan contohnya sebagai memilih layout dari PDF dokumen, kemudian kita pindah ke belakangnya ke Windows belakangnya, itu kita masih bisa seperti itu ya untuk yang modelless. Kemudian cascading versus unfolding gitu. Untuk cascading, beberapa secondary Windows ditampilkan secara cascading, sedangkan unfolding itu tambahan fungsi ditampilkan sebagai bagian dari Windows. Dan ini contohnya untuk cascading seperti ini. Oke ya, dari sini nanti terus masuk. Ini wujudnya cascading, bertumpuk ya. Kemudian unfolding, nah seperti ini ya. Unfolding seperti ini. Oke. Kemudian dialog box. Di sini untuk menyampaikan pesan singkat, biasanya untuk dialog box. Untuk meminta aksi spesifik dari pengguna, kemudian untuk menampilkan aksi yang singkat jarang dilakukan, dan tombol komen yang berisi OK, cancel, dan lain-lain. Jadi cukup singkat untuk dialog box. Misal kita melakukan printer, untuk ngeprint kita ketik CTRL dan P, nanti akan keluar seperti ini. Ini namanya disebut dialog box seperti itu ya. Kemudian property sheet dan property inspector. Untuk property sheet seperti ini contohnya. Kemudian property inspector adalah seperti ini. Ini biasanya pada Microsoft Word ya. Di sini kita bisa memilih pada property inspector untuk dapat melakukan tugas tertentu untuk mengatur dari yang ada di worksheetnya seperti itu ya. Dan di sini property sheet untuk mengedit yang ada di sheet juga, tapi juga harus disesuaikan seperti itu ya. Misal untuk voice speed dan lain sebagainya. Kemudian untuk komponen Windows ada ini juga ya. Pertama adalah message box, kemudian ada palette Windows, kemudian ada pop-up Windows. Untuk message box seperti ini biasanya kalau kadang ada error ya, ada error atau apa, terus dari Windows akan menampilkan seperti ini. Kemudian untuk palette Windows ini biasanya untuk pada menu menggambar atau lain sebagainya. Nanti gini bisa kita pilih buat apa fungsinya. Kemudian untuk pop-up Windows di sini juga biasanya kalau ada error atau apa itu hampir mirip sama message box, tapi gunanya ini biasanya langsung muncul tanpa settingan khusus atau gimana. Kalau yang ini misal ini ada settingan khusus, misal selesai, kita udah selesai mengedit, kita klik keluar message box, proses yang Anda buat sudah selesai seperti itu. Kalau pop up biasanya kita gunakan untuk suatu misal ada sesuatu error gitu, seperti itu ya.
Kemudian untuk pengorganisasian fungsi Windows, yaitu pengorganisasian Windows untuk mendukung task pengguna, yaitu mendukung the most common task dengan the most efficient sequence of step. Kemudian gunakan primary Windows untuk memulai interaksi dan memberikan top level context untuk dependent Windows. Kemudian untuk melakukan interaksi utama, kemudian gunakan secondary Windows untuk perluasan interaksi, kemudian memperoleh atau menampilkan informasi tambahan berkaitan dengan primary Windows. Kemudian gunakan dialog box untuk informasi yang jarang digunakan atau kurang diperlukan. Kemudian informasi yang nice to know, misal lebih baik kalian aktifkan ini untuk mendapatkan tampilan yang lebih bagus, misal seperti itu ya, yaitu untuk informasi nice to know. Kemudian faktor penyebab organisasi fungsional yang buruk itu dari Mayem 92 itu pada tahun 92 itu menyampaikan bahwa penekanan pada kemudahan teknik implementasi daripada analisis mendalam tentang user task, kemudian fokus pada aplikasi, fitur, fungsi atau tipe data daripada task atau tugas yang dijalankan oleh aplikasi itu. Kemudian tim desain terbagi sesuai aplikasi dengan komunikasi antar tim yang rendah, kemudian terlalu mengikuti petunjuk manual beserta efisiensi di dalamnya pada sistem komputer. Inefisiensi ya, itu. Kemudian panduan umum untuk pengorganisasian Windows, yaitu minimalkan jumlah Windows yang digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi jangan banyak-banyak untuk tumpukan atau cascade-nya seperti itu ya. Kemudian sebisa mungkin gunakan Windows tunggal, jadi tanpa berpindah-pindah seperti itu ya. Kemudian pertimbangkan user task atau penggunaan aplikasinya untuk user seperti itu, dan jangan memenuhi Windows dengan informasi yang jarang digunakan. Kalau ada, letakkan pada secondary Windows yang jarang diakses, misal seperti tampilan about atau apa, itu biasanya kita tampilkan di menu lain, dan di situ tulisannya banyak banget yang jarang user pakai seperti itu ya. Kemudian ukuran Windows, sediakan Windows yang cukup besar untuk menampilkan semua informasi yang relevan sesuai dengan task. Kemudian hindari menyembunyikan informasi yang penting, ini penting ya, hindari menyembunyikan informasi yang penting. Kemudian hindari memenuhi layar atau menyebabkan kebingungan visual, jadi tampilan itu harus rapi ya, jadi tidak bingung ini tombol apa, ini fungsinya gimana, seperti itu. Kemudian minimalkan kebutuhan scrolling, gunakan sebagian dari layar, jangan semuanya itu pakai scroll ya, jadi sebagian aja, misal di menu atau kok di menu sih, di boxit atau apa, itu harus ada scrollnya. Kemudian sebuah window terlalu besar, tentukan apakah semua informasi itu diperlukan. Jika Windowsnya terlalu besar, kemudian apakah semua informasi diperhubungan, kalau enggak usah gitu ya. Kemudian jika tidak, buat Windows sekecil mungkin, misal ukuran windownya optimal, untuk teksnya sekitar 12 baris saja, kemudian untuk informasi itu alphanumeric sekitar 7 baris dan lain seterusnya. Yang penting optimal aja ya, kita optimalkan tampilan Windowsnya sehingga tidak membuat Windows yang lain gitu ya, atau tumpukan yang lain. Kemudian letak Windows, itu dalam meletakkan Windows di layar, pertimbangkan penggunaan Windows, dimensi total layar, dan alasan kemunculan Windows. Yang pertama, panduan umumnya, letakkan Windows sehingga tampak secara keseluruhan, letakkan Windows di desktop, letakkan di tempat muncul terakhirnya. Kemudian jika Windows baru dibuka, letakkan di titik perhatian pengguna, biasanya pada cursor atau pointer. Jadi help itu biasanya munculnya di situ dulu. Kemudian pada posisi yang mudah dinavigasi, tidak menutupi Windows lain yang penting atau berkaitan. Untuk banyak Windows, berikan posisi unik untuk tiap Windows atau cascade seperti itu ya. Jadi misal seperti tadi, yaitu tampilan pertama di atas, kemudian kedua di bawahnya, seperti itu. Kemudian jika konfigurasi monitor beragam, tampilkan secondary Windows pada monitor yang sama dengan primary Windows. Kemudian jika tidak, letakkan secondary Windows di tengah primary Windows secara horizontal. Cegah pengguna memindahkan Windows ke posisi yang sulit direposisi.
Kemudian letak Windows lagi adalah dialog box, yaitu jika dialog box berkaitan dengan seluruh sistem, letakkan di tengah layar dialog box yang tadi itu. Kemudian jaga informasi di layar tetap tampak. Kemudian jika sebuah dialog box memanggil dialog box lain, buat box yang pertama dapat dipindahkan kapanpun. Jangan sampai dialog pertama itu stuck ya, jadi tidak bisa malah menghalangi seperti itu ya untuk melihat informasi yang ditampilkan di layar utama. Kemudian web dan web browser. Browser itu merupakan user interface untuk World Wide Web atau WWW. Komponen standar browser yaitu back, forward, stop, refresh, home, search, favorite, dan history. Dan tampilannya seperti ini. Oke ya. Ini back, forward, stop, ya kan, home, ya, kemudian search, favorit, ini favorit, kemudian history. Oke ya. Konten area biasanya itu berisi panel navigasi global di atas, terus panel navigasi lokal itu biasanya di kiri, kemudian panel navigasi bawah, informasi data file, tombol, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan windowing pada konten area terbatas. Di sini ada frame, ada JavaScript. Kemudian untuk frame itu deskripsinya beberapa bagian layar yang dapat menampilkan banyak dokumen pada sebuah halaman. Kemudian dokumen dapat dilihat, di-scroll dan diupdate secara independen. Kemudian dokumen ditampilkan dalam format tiled. Kemudian untuk penggunaan dari frame itu untuk konten yang diharapkan sering berubah, kemudian memungkinkan pengguna mengubah konten layar secara parsial, kemudian memungkinkan pengguna membandingkan beberapa informasi. Dan untuk panduan biasanya gunakan sedikit frame, maksimal ada 3 pada satu waktu. Kemudian pilih ukuran berdasarkan tipe informasi yang ditampilkan, jangan berubah informasi lain seperti itu ya. Kemudian jangan buat pengguna mengubah ukuran frame untuk melihat informasi. Jadi untuk yang membuat informasi itu biasanya dibuat fix single, jangan sampai tidak kelihatan ya. Fix single itu nggak dapat diubah-ubah, misal layarnya itu nggak bisa dimaximize dan tidak bisa diminimize atau di resize seperti itu ya. Kemudian jangan menggunakan lebih dari satu scrolling region dalam sebuah halaman. Jadi dalam halaman itu harus efisien, jadi scroll itu satu aja, jangan semuanya dikasih scroll. Dan kemudian pop-up Windows itu muncul pada tahun 96 biasanya, dan ada macam-macam. Di sini ada notifikasi error untuk pop-up Windows, kemudian ada warning, kemudian ada informasi, dan mungkin cukup seperti itu materi dari saya kali ini. Oke, jadi cukup seperti ini untuk materi pertemuan pada kali ini. Dan mungkin apabila ada kesalahan kata dari saya atau apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan misal ada masukan atau apa, kalian bisa memberikan komentar di sini. Dan untuk materi ini kalian dapat download di Discord. Dan cukup seperti itu dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.